Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pendaftaran PPG Daljab 2020 ya. Dan kira-kira kapan ya? Untuk saat ini pendaftaran PPG itu sedang tutup ya. Tadi saya sempat cek dan tutup. Kabar terakhir yang saya dengar bahwa pendaftaran PPG itu untuk 2021 itu akan dimulai 6 Februari kalau tidak ada halangannya. Kalau tidak ada halangan, insyaallah. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan Bapak Ibu Guru seperti biasa. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe. Mudah-mudahan dengan klik subscribe dan like, Bapak Ibu Guru dimudahkan rezekinya karena sudah membantu saya mengembangkan channel ini ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, ini Permendikbud nomor 38 tahun 2004 pasal 4 2020 pasal 4 yang menyatakan bahwa calon mahasiswa PPG program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu A, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian B, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015 dengan ketentuan A, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Kemudian yang C, yang dari sini ya, jangan bingung ya Bapak Ibu. C, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sama kayak yayasan ya Bapak Ibu, jangan bingung ya. Ini sama kayak yayasan-yayasan. Kemudian D, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, jadi terdaftar di Dapodik. E, memiliki nomor urut pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK dan telah melengkapi dokumen persyaratan. Jadi ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta program PPG ya Bapak Ibu. Menurut Permendikbud nomor 38 tahun 2020 pasal 4. Next. Pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan dilakukan dengan cara A. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau SIM-PKB dan mengunggah dokumen administrasi meliputi 1. Ijazah akademik dan kedua, surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan SK ya. Kemudian tahapan seleksi penerimaan calon mahasiswa program PPGE dalam jabatan atau PPG Daljab tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi tahap 1. Kemudian B, seleksi kemampuan akademik. Dan C, seleksi administrasi tahap 2. Nanti kita lihat selanjutnya bagaimana yang dimaksud tahapan ini ya. Ada tahapan 1, 2, dan 3 tahapannya. Oke. Ini seleksi administrasi tahap 1 meliputi
A. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi. B. Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP, ya. Dan berdasarkan hasil verifikasi dari validasi, Direktur Jenderal menetapkan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik, ya. Jadi administrasi dulu, setelah diverifikasi oleh Dirjen Pendidikan dengan dibantu oleh LPMP. Itu sama ya yang saya rasakan ketika saya masih calon mahasiswa PPG kemarin, ya. Oke, kemudian lanjut. Seleksi kemampuan akademik dilakukan dengan tahapan A. Dirjen dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. B. Seleksi kemampuan akademik meliputi 1. Tes materi profesional. Ya, profesional itu sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu matematika, bahasa Inggris ya bahasa Inggris, ya, kayak gitu. Kemudian tes materi pedagogi, ya, ini pedagogi umum, ya, semua sama, ya. Dan tes potensi akademik berbasis komputer atau TPA, ya. Dan wawancara. Dan yang kedua itu wawancara. Wawancara di sini maksudnya bukan wawancara secara langsung, ya Bapak Ibu, tapi kita menjawab soalnya berupa wawancara, ya. Kemudian C. Seleksi kemampuan akademik dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG dalam jabatan, ya. Jadi saya dulu waktu tes ini juga di daerah saya sendiri, di tempat domisili saya mengajar. Kebetulan waktu itu saya ujian di SMP 1 Binamu, ya. Itu yang ada di pusat kota Jeneponto, ya. Dan alhamdulillah lulus waktu di tahapan tes ini. Saya juga lulus di sini, kemudian lanjut ke sini dan alhamdulillah lulus di sini. Oke, kita lanjut. Seleksi administrasi tahap 2 meliputi, jadi ada tahap 1 tadi dan ada tahap 2, ya. Jadi disimak baik-baik. A. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. Fotokopi ijazah dan pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Jadi ijazah Bapak Ibu nanti di store yang sudah dilegalisir kampus, ya, atau dinas, ya. Kemudian fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan kedua tahun terakhir dengan ketentuan. Nah, jadi nanti akan dimintai SK. Kalau yang honor biasanya SK dinas, ya. Kalau kemarin saya pakai SK dinas, ya, atau SK bupati. Kalau kecuali yang PNS, SK PNS, ya. Kemudian A. Guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus bukan PNS di satuan pendidikannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan. Dan B. Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilegalisasi oleh ketua yayasan, ya. Jadi kalau guru yayasan itu SK-nya langsung dari yayasan saja, tidak perlu ke dinas lagi dan SK bupati. Kemudian yang ketiga, surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjadi mahasiswa program PPG dalam jabatan, ya. Jadi kemarin juga saya minta surat izin dari kepala sekolah untuk ikut dalam program PPG, ya. Kemudian yang keempat, fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Kemudian yang kelima, surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1 atau D4 dari luar negeri. Jadi kalau punya ijazah dari luar negeri ya harus ada surat penyetaraan dari dirjennya yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi ya. Itu bagi yang punya ijazah dari luar negeri. Kemudian selanjutnya B. Bukti fisik administrasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian C. Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi. Kemudian D. Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Kemudian E. Tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian F. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bukti fisik hasil verifikasi dan validasi kepada LPMP, pada kepala LPMP ya. Kemudian G. Kepala LPMP melakukan verifikasi dan validasi tahap akhir bukti fisik. Kemudian yang terakhir, Kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi bukti fisik kepada Direktur Jenderal ya. Jadi begitu gambaran alur pendaftarannya atau seleksi administrasinya itu sangat lama ya Bapak Ibu, sangat butuh proses yang agak lama, jadi tidak sebentar ya. Banyak sekali yang perlu divalidasi atau diverifikasi ya. Jadi yang sangat bekerja keras saat kita PPG Daljab itu adalah dinas pendidikan kita semua dan LPMP yang sibuk mengurus verifikasi dan validasi kita ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like Bapak Ibu. Terima kasih sudah subscribe dan like. Semoga jadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.